Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Gimana kabar anak-anak Bapak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan? Apakah pada sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Minal aidin wal faizin, kita dapat sebelumnya Bapak mohon maaf jikalau dalam pertemuan-pertemuan kemarin ada mungkin perkataan Bapak ataupun perlakuan Bapak yang kurang berkenan pada anak-anak semua. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali pada suasana pasca Lebaran ini. Kali ini kita melanjutkan dari pertemuan yang kemarin. Di sini kita akan membahas tentang struktur sel dan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yang lebih asiknya kita nonton dulu terlebih dahulu ya. Baik, sebentar Bapak share screen terlebih dahulu videonya. Ada dua kategori besar sel. Kategori pertama adalah sel eukariotik. Mereka memiliki organel-organel yang meliputi bagian inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Mereka tidak memiliki Nah, tadi untuk video yang sudah ditayangkan di awal, apakah ada yang ingin memberikan tanggapannya ataupun memberikan kesimpulan seperti apa videonya? Boleh dari versinya masing-masing. Izin menjawab. Sel merupakan unit terkecil makhluk hidup. Sel ini memiliki membran yang memisahkannya dengan lingkungan. Sel eukariotik memiliki sel yang lebih kompleks, contohnya pada hewan dan tumbuhan. Sedangkan sel prokariotik tidak memiliki membran inti, contohnya pada bakteri. Ya, makasih buat Nak Sari sudah sedikit memberikan pandangannya. Ya benar, untuk sel itu merupakan kesatuan struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Jadi di mana untuk sel itu juga dibagi menjadi dua, ada sel eukariot dan sel prokariotik. Oke, kita masuk ke PPT-nya ataupun media pembelajaran yang akan Bapak sampaikan hari ini. Oke, apakah PPT ini terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi di sini ada terdapat 5 gambar. Nah, itu ada gambar yang pertama, gambar pohon. Yang kedua ada gambar tumbuhan beserta selnya. Yang ketiga ada gambar orang lari. Yang keempat ada gambar itu ada gambar lambung, gambar kulit, gambar paru, itu ada gambar sel-sel juga. Dan di sini ada gambar sel tumbuhan. Nah, dari gambar 1, 2, 3, 4, dan 5, apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya tentang kelima gambar ini? Dari kelima gambar ini, apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya? Kenapa bisa kenapa nomor 1 harus pohon, kenapa harus 2 harus gambar tumbuhan dan selnya, kenapa 3 harus orang lari, kenapa 4 harus lambung dan sel-selnya, kenapa 5 harus sel tumbuhan, kenapa? Oke,
Kalau tidak ada, akan Bapak sampaikan. Jadi, kenapa Bapak membuat nomor 1 itu pohon, nomor 2 ini tumbuhan dan selnya, ketiga ini yang lari, yang keempatnya ada sel lambung dan sel-selnya, terus juga yang kelimanya sel tumbuhan. Karena kenapa membuat satu pohon? Jadi mana pohon itu adalah salah satu makhluk hidup yang menghasilkan oksigen ataupun O2, dan di mana oksigen itu adalah kebutuhan kita atau kebutuhan manusia atau kebutuhan makhluk hidup untuk bernapas, untuk bisa melakukan metabolismenya dan untuk hidup. Nah, di mana nomor 2 itu tumbuhan dan hewan. Nah, di mana dari pohon itu sendiri itu bagaimana dia bisa menghasilkan oksigen seperti itu. Jadi ada unit-unit terkecil yang yang dia bisa menghasilkan seperti itu. Jadi kalian harus tahu kenapa oksigen itu bisa dihasilkan oleh tumbuhan. Kan kita sama-sama makhluk hidup nih, antara manusia dan hewan dan tumbuhan. Nah, kenapa hanya tumbuhan aja yang bisa menghasilkan oksigen itu gitu. Nah, jadi ada di nomor 2 ini, jadi ada sel tumbuhan kecil di sini, di sini ada sel akar, ada sel batang, ada sel daun. Nah, kita belajar dari bawah dulu, di mana sel akar. Nah, sel akar ini itu berfungsi untuk menyerap dan mencari unsur hara ataupun mineral yang berada di dalam kandungan tanah. Nah, untuk sel batang ini sendiri, dia menyusun suatu sel yang dimana membentuk pelindung dan membentuk suatu bentuk pada tumbuhan itu sendiri dan menopang tubuh tumbuhan itu. Nah, dan selanjutnya itu ada daun, dan di mana di sini daun itu di dalamnya itu terdapat fotosintesis. Nah, di mana pada daun ini sendiri terdapat zat hijau ataupun klorofil. Nah, sebelum kita lebih jauh, di sini nomor 3 ada orang lari. Nah, orang lari ini Bapak mengibaratkan kita sebagai melakukan aktivitas. Nah, kita melakukan aktivitas, dan di mana pada nomor 4 ini itu terjadi metabolisme. Nah, metabolisme, baik itu metabolisme dalam dalam paru-paru, dalam pertukaran gas O2 dan CO2, ataupun dalam kita atau juga dalam kita berkeringat seperti itu. Nah, terus juga di nomor 5 ini terdapat sel tumbuhan. Nah, sel tumbuhan di sini terdapat banyak sekali komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, ada membran sel, ada dinding sel, ada sitoplasma, ada ribosom, ada nukleus, ada mitokondria, ada vakuola, dan kloroplas. Nah, setelah Bapak sampaikan tadi, di sini ada yang ingin memberikan pendapat ataupun ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada dan sudah cukup jelas, kita akan lanjutkan ke yang selanjutnya. Nah, untuk yang kedua itu kita ada ada 2 gambar di sini, gambar sel tumbuhan dan di sini ada sel hewan. Nah, di mana keduanya ini adalah sama-sama sel. Yang satunya sel tumbuhan, yang satunya sel hewan. Nah, sekarang Bapak beri waktu 1 menit, silahkan kalian bandingkan. Kalian perhatikan, kalian amati, dan kalian bandingkan. Letak perbedaannya itu ada di mana kedua sel tersebut. Nah, boleh waktu 1 menit mulai dari sekarang.
Oke, sudah cukup. Boleh siapa saja boleh menyampaikan pandangannya ataupun pendapatnya. Boleh siapa aja? Saya, Pak, Boleh gimana? Siap? kalau di sel tumbuhan itu memiliki selanjutnya itu di sel tumbuhan terdapat kloroplas, sedangkan di sel hewan juga tidak ada. Lalu di sel tumbuhan itu terdapat vakuola yang ukurannya besar. Namun di sel hewan itu ada yang ada vakuolanya dan ada juga yang tidak, tapi berukurannya kecil. Mungkin segitu, Pak, kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih buat Mbak Asfia udah menyampaikan pendapatnya. Eh, Benar ya apa yang kata Asfia tadi. Jadi pada sel tumbuhan itu terdapat kloroplas yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Begitu juga terdapat vakuola yang begitu besar yang tidak terdapat pada sel hewan juga. Nah, dari kloroplas itu dan vakuola kenapa tidak ada di sel hewan? Jadi kloroplas itu adalah tempat proses fotosintesis. Nah, jadi untuk tempat proses fotosintesis ataupun pembuat suatu bahan makanan yang nantinya bahan makanan itu akan disimpan di dalam vakuola. Dan terdapat perbedaan-perbedaan lain yang harus anak-anak tahu. Jadi perbedaan-perbedaan lain itu terdapat pada sel hewan itu sendiri. Jadi bisa dilihat di sini ada sentriol, dan ada juga yang namanya ada sentriol dan ada juga yang namanya apa itu apa lupa satu lagi itu ada sentriol dan lisosom. Nah, jadi sentriol ini tidak terdapat pada sel tumbuhan. Nah, kenapa? Karena sentriol ini adalah struktur yang berbentuk tabung. Jadi yang berbentuk tabungnya itu, yang nanti ada lingkar-lingkar kiri kanan itu, nah ini tuh yang terdapat dalam tuh kebanyakan dalam sel eukariot. Nah, jadi untuk sel sentriol ini itu terlibat dalam pembelahan sel. Nah, terus juga yang tidak terdapatnya itu pada sel hewannya tidak dapat dinding sel. Nah, tidak dapat dinding sel. Nah, pada tumbuhan dapat dinding sel. 5 bagian utama. Yang pertama itu ada stroma. Ini ada stroma. Nah, stroma itu adalah enzim seperti enzim yang menangkap CO2 untuk mereduksinya. Ini seperti cairan stroma. Terus selanjutnya itu ada membran dalam. Nah, membran dalam ini adalah inner membran. Nah, jadi dia mempunyai dua lapisan. Kloroplas itu sendiri ada lapisan luar dan ada lapisan dalam. Baru sehingga nantinya di sini ada sedikit komponen-komponen yang saling terhubung. Dan selanjutnya itu ada tilakoid. Nah, tilakoid ini yang bulat-bulat bertumpuk. Nah, bulat-bulat bertumpuk yang nantinya bertumpuknya menjadi satu komponen namanya grana. Nah, terus juga ada yang namanya grana. Grana ini adalah satu paketnya, hitungnya. Nah, terus selanjutnya itu ada yang untuk kloroplas ini sendiri, membran luar dan membran dalam. Nah, membran dalam dan membran luar itu kloroplas dibatasi dengan ruang antar membran ataupun intermembran. Nah, jadi membran ganda mengelilingi matriks fluida, yaitu yang disebut stroma. Nah, stroma ini sendiri itu mengandung enzim yang berperan untuk menangkap CO2 ataupun berperan menangkap karbon dioksida dan mereduksinya. Nah, sistem membran di dalam stroma ini membentuk kantung-kantung datar yang disebut tilakoid. Nah, pada beberapa tempat tilakoid bertumpuk membentuk grana. Nah, klorofil dan pigmen lainnya terdapat pada membran tilakoid. Nah, pigmen terdapat pada kloroplas ini yaitu klorofil A itu berwarna hijau, ada klorofil B itu berwarna hijau tua, dan ada karoten yang berwarna kuning sampai jingga. Nah,
Sampai sini sebelum Bapak lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, yang bingung ataupun yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Nah, baik, Bapak. Dari yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Dari Kesari, Windia, Kristi, Dedel, sama Ugi? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak, cukup. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan, yang ingin menyimpulkan, ataupun yang ingin memberikan pendapatnya? Siapa saja boleh untuk menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Saya akan menyimpulkan, Pak. Oh, boleh. Silakan. Ya, jadi pada pembelajaran kali ini tuh membahas tentang sel. Sel itu merupakan kesatuan struktural dan fungsional penyusun makhluk hidup yang dapat memperbanyak diri. Terus aktivitas yang ada dalam sel ini terjadi dalam organel-organel yang mendukung serta memiliki fungsi masing-masing. Seperti yang sudah dijelaskan tadi pada sel hewan dan sel tumbuhan. Selanjutnya itu si selnya itu dindingnya bersifat permeabel dan berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh. Mungkin segitu, Pak, dari saya. Oke, terima kasih buat Nasbia. Benar kata Nasbia yang tadi sudah dijelaskan. Saya sudah disebutkan juga sel itu merupakan satuan struktural dan fungsional penyusun makhluk hidup yang dapat memperbanyak diri. Terus juga di dalam sel itu juga dia sebagai penyusun terkecil yang ada dalam komponen-komponen yang ada dalam makhluk hidup. Nah, terus juga ada sel, ada organel sel, ada organ, ada sistem organ. Terus juga Bapak akan menyimpulkan pertemuan kali ini. Okay. Jadi pada pertemuan kali ini sel itu adalah sel merupakan kesatuan struktural dan fungsional hidup yang dapat memperbanyak diri. Terus juga sel itu juga sebagai unit pertumbuhan, sebagai unit hereditas. Nah, jadi struktur umum sel itu sel terdiri dari jikalau sel hewan dia memiliki dinding sel, jikalau sel tumbuhan dia memiliki dinding sel dan membran sel. Terus juga dia memiliki cairan plasma, terus juga memiliki organ-organ sel lain. Nah, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan itu pertama terdapat pada dinding selnya. Nah, jadi pada sel hewan dia tidak memiliki dinding sel dan pada sel tumbuhan dia memiliki dinding sel. Terus juga terdapat pada sel tumbuhan memiliki kloroplas dan vakuola, tetapi pada sel hewan tidak memiliki kloroplas dan vakuola. Begitu juga sebaliknya, pada sel hewan memiliki sentriol dan plastida serta lisosom, tetapi pada sel tumbuhan tidak memiliki sentriol dan plastida. Terus juga struktur sel hewan, sel hewan itu terdiri dari nukleus, nukleolus, mitokondria, kloroplas, sel, membran sel, vakuola, badan Golgi, sitoplasma, dan kasar. Yang mereka itu bekerja sama dalam suatu komponen, dalam satu otak, dalam satu pengatur yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda atau memiliki tujuan yang sama. Terus juga terdapat juga
yang namanya mikrofilamen, terdapat juga yang namanya mikrotubul, ada juga yang namanya lisosom, peroksisom, yang fungsinya juga punya fungsinya masing-masing. Untuk tugas hari ini, Bapak mau anak-anak bikin resume ataupun rangkuman dari kalimat kalian sendiri ataupun kata-kata kalian sendiri. Nggak boleh copy paste ataupun dari media pembelajaran Bapak, tapi kalian harus bikin dari pemahaman yang kalian baca sendiri. Selanjutnya ada dua, satunya itu ini kan untuk individu. Nah, untuk individu ini sendiri ada dua tugas. Jadi tugas pertama itu resume. Nah, yang kedua itu kalian bikin bagangan konsep. Nah, bikin bagangan konsep dari materi yang kita sekarang. Nah, jadi kalian harus menstruktur atau membagikan seperti apa konsep yang ada di materi kita sekarang. Untuk tugas ini itu Bapak kasih waktu 4 hari. Silakan nanti dikumpulkan nanti di e-learning, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan. Mohon maaf pada anak-anak semua jika dalam penyampaian materi ada yang kurang dalam penyampaiannya ataupun ada penggunaan kata yang salah ya, ataupun yang kurang berkenan bagi anak-anak semua. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.